Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Masyarul muslimin, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama menginginkan kebaikan dalam hidupnya, yang sama-sama menginginkan rahmat, taufik, ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya yang sama-sama kita hormati para sepuh, para masyayikh, para hujjat, para hujjajah, para asatidz-asatidzah, wabil khusus GKM Masjid At-Taubah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau melihat tanggalan Hijriyah, maka hari ini bila tidak salah jatuh pada tanggal 11 Rabiul Awal. Sebagaimana yang kita ketahui jamaah sekalian, awalnya bulan Rabiul Awal itu sebelum kelahiran Rasul tidak ada yang spesial, Pak. Kalau melihat dari kitab-kitab sejarah, baik ayat maupun hadisnya, baik kitab maupun sunnahnya, sebelum kelahirannya Nabi, Rabiul Awal ini menjadi hari bulan yang biasa saja. Kalau Muharram jelas ada keistimewaannya. Kalau dari bulan Safar, bulan terlebih bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Rajab, bulan Ramadan. Maka kalau dilihat dari sejarah, bulan Rabiul Awal ini sebelum kelahirannya Nabi, maka bulan ini biasa saja, tidak ada yang spesial. Yang kemudian bulan ini dispesialkan khusus, seolah-olah Allah mengkhususkan bulan ini spesialnya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ini tidak pengen ada kespesialan selain Nabi,
di bulan ini. Maka bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi, dihijrahkannya Nabi, dan juga diwafatkannya Nabi, di tanggal, di hari, di tanggal, di bulan, di tahun. Tahunnya saja yang berbeda, yang lainnya sama. Saking spesialnya. Kita saja kalau ada kesamaan, itu kita merasa spesial jemaah sekalian. Kita ada kesamaan hari, tanggal, bulan yang sama. Bahkan nomor kita saja kalau ada kesamaan, itu dianggap nomor yang spesial, nomor keramat. Dan maka bulan ini menjadi bulan keramat karena keramatnya ini dari Nabi Muhammad SAW. Bulan yang istimewanya karena keistimewaan Nabi. Bayangkan jemaah sekalian, sebelum lahirnya Nabi, bahkan Allah sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah sudah lebih dahulu menciptakan nurnya Muhammad. Pernah dengar nggak Bapak jemaah sekalian? Nabi Muhammad itu sebutannya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau kisah yang populernya itu, cahayanya Muhammad ini diciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta, kemudian Allah simpan, yang nanti Allah wujudkan di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Nah, maka disampaikan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, itu beliau sampaikan, walamma radallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminataz zuhriyah wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li mustafa. Jadi ketika Allah hendak mewujudkan nur Muhammad ini dalam bentuk manusia, kenapa bentuknya manusia? Karena manusia ini role modelnya adalah juga harus manusia. Meskipun malaikat diciptakan oleh Allah, tapi bukan sebagai uswah, bukan sebagai modelnya buat manusia, bukan. Kan ada karakter model malaikat yang Allah ciptakan hanya memiliki akal tanpa nafsu. Ada kemudian iblis yang Allah ciptakan hanya memiliki nafsu tanpa akal. Ini nggak cocok. Nggak cocok kalau disandingkan, kalau dibuat modelnya manusia seperti ini nggak pas. Bayangkan kalau manusia itu hanya dilengkapi dengan akalnya saja, atau hanya dengan nafsunya saja, maka tidak akan terjadi sejarah peradaban manusia seindah dan seelok sampai sekarang. Buktinya malaikat sampai sekarang ya begitu-gitu aja. Apalagi malaikat itu lagi katakan wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumalahum. Bagaimana mau dijadikan model nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak makan, nggak minum, nggak ngantuk, nggak tidur. Nggak ada manusia yang modelnya begini. Bahkan andaikan ini ngomong-ngomong di luar itulah. Andaikan Allah izinkan manusia itu menjadi contoh, malaikat menjadi contoh buat manusia, katakanlah diberikan kesempatan malaikat ini untuk berbicara, untuk menjadi penceramah, apa yang akan dibahas? Untuk menjadi contoh buat manusia, maka Allah menciptakan harus ada manusia yang menjadi Allah menciptakan manusia dalam skenario yang besar itu harus ada contoh nyata dalam bentuk manusia sama seperti jenisnya dengan kita, sehingga bisa diikuti gerak-geriknya, karakternya, kelakuannya, adab-adabnya.
Katakan kalau kita punya idola di keluarga, nanti saya pengen besarnya seperti ayah. Sosok seperti ayah ini yang saya inginkan. Atau kita pengen nanti kalau saya punya anak, saya pengen anak saya seperti ini. Saya nanti kalau punya mantu saya harus seperti ini. Ada kriteria yang harus dia ini. Jauh sebelum itu, saya nanti kalau punya pasangan, kriteria pasangan yang saya inginkan harus modelnya begini dan begini dan begini. Ada modelnya, ada kriteria, maka Allah mewujudkan kriteria manusia yang sempurna itu dalam diri Nabi Muhammad, agar supaya dijadikan contoh. Ini ada loh barangnya, ini nyata loh, bukan cuma cerita. Maka walamma radallahu ta'ala ibroza haqiqatil Muhammadiyah, Nur Muhammad ini harus diciptakan dalam bentuk manusia. Tapi siapa orangnya yang akan menjadi manusia ini, yang nanti dipilih dari keluarga mana, Allah memiliki skenario besar. Wa idharahu jisma wa ruham bisuratihi wa ma'na. Allah akan mewujudkan ini dalam bentuk wujud, waruhan, ada ruhnya, ada wujudnya, ada jasadnya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Kemudian naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah. Kemudian Allah ambil tuh Nur Muhammad ini, mau diletakkan kepada siapa yang nantinya akan Allah pilih menjadi ibu daripada manusia termulia ini. Maka dipilihlah seorang wanita yang bernama Sayyidah Aminah. Kenapa harus Aminah yang dipilih? Kok bukan yang lain? Padahal wanita di zaman itu juga banyak, yang cantik-cantik banyak, orang di Arab. Yang dipilih bukan karena faktor cantiknya semata, tapi dipilih dari orang yang betul-betul dari semuanya memiliki keunggulan. Wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Untuk menjadi ibu seorang nabi, seorang rasul penutup ini harus orang yang betul-betul memiliki kesempurnaan. Maka pilihan itu jatuh kepada Sayyidah Aminah. Saat itu jamaah sekalian, bayangkan di masa-masa jahiliyah, mohon maaf, itu wanita-wanita itu diperjualbelikan. Namanya juga zaman jahiliyah, kemaksiatan dilegalkan. Yang namanya perzinahan, jadi bahasa kasarnya mohon maaf, saat itu nyari anak gadis yang benar itu susah. Apalagi saat itu yang namanya punya anak gadis itu adalah aib, Pak. Punya anak perempuan ini memalukan. Sebagiannya dibunuh, sebagiannya dikubur hidup-hidup, sebagiannya dijual belikan. Zaman jahiliyah. Maka karena memang waktunya sudah harus memilih, maka Allah pilih Sayyidah Aminah dari klan, dari bani yang mulia, dari masyarakat yang mulia, dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Maka pilihan itu jatuh kepada Sayyidah Aminah, seorang anak gadis yang taat. Wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Saat orang-orang menyembah berhala, saat orang-orang melegalkan perzinahan, keluarga Aminah ini adalah keluarga yang taat dalam ibadahnya. Dan dari ayah ini yang namanya Abdullah ini dari keluarga yang mulia, dari awal turun temurun yang memegang kunci Ka'bah, sehingga dipertemukan seorang laki-laki yang mulia
seorang anak perempuan, anak gadis yang memiliki menjunjung nilai tinggi ibadah, adab dan syariat, maka dipasangkan mereka, Abdullah dan Aminah dipertemukan. Maka naqalahu ila maqarrihi, maka Nur Muhammad ditaruhlah di dalam diri Sayyidatina Aminah. Maka jangan pernah meragukan yang namanya kualitas keimanannya keluarganya Nabi. Dari dulu mereka tidak pernah syirik. Di saat orang-orang lain melegalkan perzinahan, di saat mereka orang-orang menyembah patung-patung, menyembah berhala, keluarga ini tidak pernah mengotori akidahnya dengan menyembah berhala. Maka setelah pernikahan, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah fasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Suatu saat yang namanya orang pengantin baru ini belum tahu hamil ciri-cirinya seperti apa. Lantas kemudian malam itu Sayyidatina Aminah bermimpi. Mimpi dari suara, mimpi yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Tapi dalam mimpi itu dikatakan wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Aminah, engkau saat ini sedang hamil muda. Anak yang kau kandung ini bukan sembarang anak. Sayyidil alamin yang kelak nanti besarnya akan menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Bayangkan Pak, lagi hamil muda nih. Mungkin kalau zaman sekarang kan pada mabuk ya, orang-orang hamil muda, terutama anak hamil pertama. Dimimpikan dengan mimpi yang indah Pak. Dijanjikan oleh Allah bahwa yang dikandung ini adalah anak yang nantinya akan menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Bahkan sudah disiapkan oleh Allah, nanti Aminah kalau dia lahir, berilah dia nama Muhammad. Nama yang saat itu asing. Saat itu namanya asing Pak, nama Muhammad ini nggak terkenal. Bahkan sekarang nama Muhammad, kalau sekarang tahun sekarang, menjadi nama terbanyak di dunia, nama Muhammad itu. Saking harumnya. Ya ini sudah sesuai dengan janji Allah, sesuai skenario Allah, li'annahu satuhmadu uqbah. Aminah, nama Muhammad suatu saat akan viral. Akan menjadi nama yang dipuja-puja, menjadi nama yang akan diagung-agungkan betul sampai dengan hari ini. Nah ini jamaah sekalian yang kemudian menjadi spesial. Waqtulifa fi ami wiladatihi wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalil lil ulama'il marwiyah. Yang setelahnya 2 bulan di kandungan Nabi meninggal oleh ayahnya. Ini cara tarbiyah Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad ini nanti menjadi anak yang betul-betul mandiri, bergantung hanya pada Tuhannya. Karena dia sebenarnya dikatakan manusia dalam wujud manusia, tapi Muhammadun bashar la kal bashar. Muhammad ini manusia tapi tidak seperti manusia biasa pada umumnya. Sekarang begini jamaah sekalian, gak usah jauh-jauh. Karena ini settingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, skenario Allah. Tentu Muhammad ini dalam fisik manusianya, dia lakal bashar, tidak seperti manusia biasa. Beliau memang makan, minum, termasuk diantaranya menikah.
Tapi satu hal yang membedakan bahwa Muhammad ini lain dari manusia lainnya, contoh kecil saja. Boleh itu Pak? Kalau keringetan nggak kayak kita. Kalau kita kan keringetnya cenderung bau. Beliau enggak. Keringetnya beliau itu konon disampaikan wangi Pak. Kalau diteliti, kalau boleh diteliti mungkin barangkali ya, susunan dari fisiknya Nabi ini kemungkinannya tidak sama persis dengan kita pada umumnya. Kenapa keringatnya bisa mengeluarkan bau yang tidak seperti bau manusia pada umumnya? Wangi Pak. Bahkan darahnya Nabi juga, andaikan zaman dahulu udah bisa dites, tes seperti tes DNA gitu atau tes apalah ya untuk membuktikan jasadnya Nabi dari apa. Kalau kita kan dari tanah pada umumnya. Nah ini jamaah sekalian. Kemudian karena ini menjadi manusia yang spesial, maka Allah sampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi manusia nggak usah jauh-jauh nyari idola, nyari orang-orang yang pengen dijadikan sebagai panutan. Maka Rasul sudah contoh real. Allah sampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kalau bahasa boleh sedikit membahas tentang bahasa Arab, laqad ini lanya saja sudah sungguh, qadnya sungguh, pasti. Jadi Allah pengen menyatakan bahwasanya ini loh, kalau mencari model yang menjadikan contoh, jangan jauh-jauh, jangan nyari manusia yang lain. Rasulullah kalian jadikan model, laqad sungguh pasti jalan menjadi Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Maka tidak salah kalau kemudian Nabi menjadi nomor satu dalam sebuah urutan orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Beliau nomor pertama. Dan terus apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian? Maka yang harus kita lakukan adalah mewujudkan cinta ini pada Nabi, menjadikan Nabi ini sebagai panutan, menjadikan Nabi ini sebagai contoh, menjadikan Nabi ini, memposisikan Nabi sebagai orang yang kita teladani, kita ikuti sunnah-sunnahnya. Ini makanya akhir-akhir ini saya sering membahas tentang masalah bab yang kemudian Kitabul Adabin Nabawiyah wal Akhlaqil Muhammadiyah. Sering kami bahas kitab tentang kenabian dan akhlak-akhlak yang berbangsa Muhammad. Karena sunnahnya Nabi ini, dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, kita harus mencontoh sunnahnya Nabi. Dan kita juga harus mencintai Nabi. Kenapa? Kenapa harus cinta Nabi? Cinta Nabi dalam kitab akidah itu hukumnya wajib. Orang yang tidak mencintai Nabi, maka Rasul menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Imam Bukhari. La yu'minu, tidak akan beriman sempurna kalian semuanya, hatta akuna, sampai saya, Rasul menyampaikan, ahabba ilaihi, saya lebih dicintai oleh semuanya jamaah sekalian, oleh umatnya, melebihi cinta kita semuanya pada orang tua kita, pada anak-anak kita, pada manusia seluruhnya. Ini istri nggak disebut ya. Nabi menyampaikan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian semuanya sampai saya lebih dia cintai, melebihi ayahnya, melebihi anaknya, melebihi manusia seluruhnya. Istri nomor berapa itu?
Kenapa harus ayah dulu yang disebutkan? Karena bin kita adalah bin ayah kita yang tidak akan putus sampai nanti mati saja kita. Binnya adalah bin bapak kita. Terus kenapa anak kita? Anak kita binnya bin kita, nggak akan putus selamanya sampai mati. Bahkan nanti sampai di akhirat yang dipanggil adalah Fulan bin Fulan. Hubungan biologis tidak akan putus sampai nanti di akhirat. Yang akan ditulis kita adalah nama kita bin ayah biologis kita. Jadi iman kita nggak akan sempurna jamaah sekalian sampai kita betul-betul menjadikan Nabi ini sebagai orang yang paling kita cinta. Makanya wajar zaman dahulu jamaah sekalian, jamaahnya Nabi, santri-santrinya Nabi, sahabatnya Nabi lebih mencintai Nabi ketimbang apapun yang beliau miliki, yang mereka miliki. Ini salah satu contoh kisah ya. Ada yang namanya Sauban jamaah sekalian. Sauban ini Maula Rasulillah, adalah orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian diizinkan untuk mengabdi kepada beliau sebagai balas budi mungkin barangkali ya. Kalau kita kan dibantu orang dengan bantuan yang cukup meringankan, maka biasanya dia menawarkan jasa. Pak, kalau boleh saya mengabdi. Kalau biasanya ada di kampus atau ada di pesantren-pesantren, yayasan-yayasan, anak yang kemudian diasuh yayasan itu tanpa dipungut biaya, nanti dia ngabdi di sini sekian tahun. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Nah ini ada yang namanya orang dibebaskan, dimerdekakan oleh Nabi yang bernama Sauban, kemudian dimerdekakan Nabi, kemudian diizinkan Nabi untuk mengabdi kepada beliau. Jadi biasanya ini membantu di rumah-rumah beliau, membantu tugas-tugasnya. Kemudian kalau beliau ada keperluan, Sauban ini yang menyiapkannya. Misalkan beliau mau dakwah, mau pergi, kalau perlu beliau adalah Sauban ini yang menemaninya kalau diizinkan. Biasanya istilah kata itu ART atau asistennya lah. Jadi setelah dimerdekakan, Sauban ini menawarkan diri untuk menjadi asistennya Nabi, diizinkan oleh Nabi. Suatu ketika beliau dakwah, Nabi dakwah pulang, melihat Sauban ini semakin hari kok kelihatannya semakin kurus. Kalau umumnya orang ngikut orang terkenal itu kan kita menganggapnya hidupnya enak, katakanlah gaji cukup, tunjangan cukup, tempat tinggal dapat, makan dijamin. Kasarannya di situ cuman hidup sudah ditanggung. Kurang enak apa coba gitu kan bahasanya. Karena kalau orang abdi itu biasanya hidupnya sudah dijamin oleh bosnya, oleh atasannya, oleh majikannya, kan gitu. Secara umum orang yang dimerdekakan kemudian mengabdi, atau budak yang kemudian ngikut bosnya, ikut majikannya, seluruh kebutuhannya sudah ditanggung. Tapi anehnya Sauban ini semakin hari semakin kelihatan kurus. Sampai Nabi mengatakan begini kepada Sauban, "Ya Sauban, kenapa kok semakin hari fa'atan Nabi yauman wa qad taghayyara wajhuhu wa tahalla jismuhu wa 'urifal hazan fi wajhihi fasalahu Rasulullah an halihi." Rasul menanyakan, "Kamu kenapa? Ikut saya kamu nggak seneng? Wajah kamu dulu pucat kayak orang sakit, badan kamu kurus. Kalau kamu nggak seneng ikut saya persilahkan untuk cari majikan yang lain, monggo silahkan. Barangkali kamu lebih seneng kalau barangkali di sini merasa terkekang, merasa, katakan kalau bahasa kita ya, kalau gajinya nggak cukup, tunjangannya kurang, silahkan cari tempat lain, barangkali di sini nggak bahagia." Ini alhamdulillah jamaah masjid ini termasuk yang bahagia. Gimana nggak bahagia Pak bahasanya? Saya sering menyinggung, ini bahasa kasar saya ya. Kurang enak apa coba ngaji Pak?
Nyari ilmu satu-satunya yang gratis, yang tidak dipungut biaya, bahkan dapat makan di masjid adanya. Jamaah nggak pernah dipaksa, Pak harus iuran sekian, Pak harus nyumbang sekian. Ilmunya dapat, pulang bisa jadi kalau pas rezekinya kenyang, Pak. Betul nggak? Enak tapi ya pada susah. Nah ini. Nah ini ada orang yang menurut Nabi, kenapa kamu nggak seneng ikut saya? Kalau nggak seneng, kalau nggak bahagia, saya persilahkan untuk cari majikan, cari bos yang lain. Kan gitu bahasanya. Nabi itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun yang mau ngabdi dan yang mau mencari kebahagiaan. Silahkan, sekiranya nggak bahagia di sini, cari tempat lain. Kan gitu. Kalau nggak nyaman dia taubah, cari tempat lain. Nggak dilarang. Kalau di sini sudah nggak nyaman, cari tempat lain. Itu berlaku buat siapapun. Imamnya udah nggak nyaman, cari tempat lain. Marbotnya, muadzinnya udah nggak nyaman, cari tempat lain. Jamaahnya nggak nyaman, cari tempat lain. Nggak ada larangan. Karena dalam perjanjian kerja tidak ada harus sekian tahun, harus sekian, nggak ada. Silakan. Selagi kamu nyaman, lanjutkan. Selagi kerjanya benar, silakan. Selagi jamaahnya nyaman, monggo. Kipas, fasilitas yang lain, AC dipakai, silahkan. Kalau udah nggak nyaman, nggak usah. Kan gitu. Habis dipakai, matikan. Listrik sudah dibayar, sudah aman. Mau ngecas HP, monggo silahkan. Kalau mau bawa laptop, silahkan. Sambil kerja di masjid, silahkan. Sambil tiduran, silahkan. Nggak pernah dilarang. Paling enak itu di dalam masjid. Bahkan di masjid itu nggak dilarang. Ini mungkin atau salah satu di antara yang jarang. Di sini tidak ada tulisan dilarang tidur, bebas, Pak. Walaupun kita juga kadang tahu diri ya, mau tidur di depan kayaknya agak malu, apalagi di masjid orang. Silahkan pakai fasilitas, monggo. Nah, melihat perubahan dalam diri sahabat ini, Rasulullah nanya, kenapa? Wa sa'alahu an halihi. Jawabannya di luar dugaan, Pak. Faqala ya Rasulullah, ma bi man waja'a wala marada ghaira anni idza lam araka istauhasat wahsyatan syadidatan hatta araka hudaka li'anni araftu annaka tarfa'u ma'an nabiyyin wa in udkhilatil jannah kuntu fi manzilin duna manzilika wa ilam adkhul fala araka abadan fa kaifa yakunu fiha hali. Jawabannya ternyata di luar dugaan Nabi juga. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, saya ini nggak sakit, saya juga nggak kelaparan. Ikut engkau itu lebih dari cukup, makan cukup, tidur istirahat cukup, mendapatkan semuanya cukup. Tapi aneh, orang biasanya kalau cukup, serba cukup, itu kan enak hidupnya, minimal badannya seger lah. Ini kok kayak orang sakit, kayak orang jarang makan. Maka yang menjadi pertanyaan ini dijawab begini, saya ini sekarang, kondisi saya sekarang bukan karena kurangnya makan, kurangnya tidur, kurangnya minum, tapi saya kurang kasih sayang darimu ya Rasulullah. Maksudnya gimana? Saya ini cinta banget sama engkau, sehari saja tidak melihatmu ya Rasulullah, saya ini seperti orang sakit. Sebentar saja saya nggak ketemu dengan engkau ya Rasulullah, saya merasakan rindu yang begitu mendalam. Istauhastu wahsyatan syadidah. Saya ini merasa gersang. Orang kalau jatuh cinta nggak ketemu dengan orang yang dicinta, rasanya kan galaunya luar biasa. Ketika yang dicinta itu datang hadir di tengah-tengahnya, dia menjadi orang yang paling bahagia. Kita kan begitu, secapek-capeknya kita kerja, ketika pulang ke rumah melihat anak, melihat istri, hilang seluruh capeknya. Walaupun ada yang pulang kerja marah-marah, bawaan jadi kantor, ditambah di jalan sampai rumah marah-marah, ditambah nyampe rumah ada masalah. Mau di kantor kerjaan banyak, di jalan semrawut, melihat rumah berantakan, nggak bersih, jadilah. Makanya kalau di jalan saya sering wanti-wanti sama teman-teman, sama jamaah sekalian, bukan wanti-wanti ngajarin, tapi
Di jalan itu isinya orang-orang yang banyak emosi, urusan kerjaan banyak, urusan rumah tangga banyak, macam-macam jadi satu. Ditambah di jalan kalau bisa udahlah jangan main banyak klakson, jangan main banyak teriak-teriakan, karena terkadang kesenggol saja, senggolan dikit aja fatal Pak akibatnya Pak. Udah banyakin ngalah saja, pokoknya di jalan tuh banyakin ngalah aja, banyakin zikir. Kenapa? Karena posisi takwa kita ini bukan hanya ketika sekarang ngaji anteng semuanya takwa, betul, tapi justru akan terlihat di luar masjid, di luar rumah, di tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk emosi, untuk marah, untuk meledak amarahnya. Itu di situ kita teruji. Kalau di rumah mah karuan, kita makan dilayani, minum dilayani, disiapkan oleh pasangan, siapkan oleh istri, dibantu oleh anak. Wajar kalau jadi orang baik. Tapi bagaimana kalau di jalanan, di kantor yang saat itu tidak mendukung semuanya? Udah jalanan macet, udah banyak perbaikan di mana-mana, jarak tempuh semakin lama, semakin banyak biaya, waktu yang dikeluarkan, tenaga, capek duluan sampai kantor, pengennya marah, pengennya emosi, pengennya teriak. Disitulah takwa yang sesungguhnya, terlebih dihadapkan pada hal yang maksiat bisa kita lakukan, ternyata kita bisa meredamnya. Nah ini baru takwa yang sesungguhnya, bukan hanya takwa ketika di masjid saja, karuan di masjid. Nah sahabat ini kemudian setelah kita Rasul jawab demikian, ditambah lagi li'anni araftu annaka tarfa'u ma'an nabiyyin ya Rasulullah. Ini baru di dunia. Bagaimana nanti kalau nasib saya di akhirat? Engkau sudah pasti nanti di akhirat dikumpulkan di surga beserta para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh semuanya. Nasib kami bagaimana? Maka Nabi dengan adanya kasus seperti ini turun ayat jamaah sekalian. Ayat yang Allah turunkan yaitu di Quran surah An-Nisa. Nanti Bapak bisa cari sendiri, saya tidak sebutkan ayatnya. Tapi surah An-Nisa. Yang beliau kemudian turun surah seperti ini yang bunyinya. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tenang sauban, siapapun orangnya yang taat kepada Allah, jaminannya nih, taat kepada Rasulnya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, faulaika ma'an nabiyyin wasyuhada'i was-sholihin. Nanti di akhirat akan dikumpulkan beserta para nabi, para orang-orang soleh, para orang-orang yang syahid. Mereka adalah sebaik-baiknya teman di akhirat. Senang jamaah sekalian. Orang lagi galau, ada masalah, terlebih masalah itu adalah masalah akhirat, kemudian dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisannya Nabi. Maka wa may yutillah war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, melebihi cintanya kita pada seluruh yang ada di alam semesta ini, maka dia nanti di akhirat akan dikumpulkan. Kita wujudkan jamaah sekalian cinta ini, jangan wujud yang nyata. Nah salah satunya kita sholat jamaah, saya yakin ini bentuk kita cinta sama Nabi. Kenapa kok cinta? Karena kita ittiba, Nabi mengajarkan sholat fardu itu perintah Allah, mengajarkan jamaah itu adalah sunnahnya Rasulullah. Ini orang-orang yang kumpul saat ini adalah orang yang melaksanakan, menjalankan sunnahnya Rasulullah. Jadi harapan kita jamaah sekalian, kita dikumpulkan bukan hanya di masjid, bukan hanya di majlis, tapi nanti kita bisa ketemu di akhirat, kumpul bareng-bareng dengan Nabi, dengan orang-orang syahid, dengan para orang-orang soleh. Itu harapan kita Pak. Makanya kita betul-betul kita jaga jamaah ini jangan sampai tercerai-berai, tetap guyup, tetap rukun. Masa ya kita cuma ketemu di dunia, ketemu di masjid saja? Kita harapannya lah ketemu nanti di akhirat. Sebagaimana ayat ini turun, ini buat siapapun orangnya, walaupun secara khusus
asbabun nuzulnya ini untuk Thauban maula Rasulillah, tapi juga untuk kita semuanya. Dan yang terakhir closingnya jamaah sekalian, konsumsi sudah datang belum? Belum ya? Nambah durasi ya. Oke, yang terakhir jamaah sekalian, ada salah seorang yang kemudian menunjukkan cintanya kepada Nabi ini sangat luar biasa. Ada dalam setelah perang Uhud itu jamaah, itu ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu ini mendengar berita perang Uhud ini yang tersiar kabar, gosipnya, tapi ini hoax ya. Itu Rasulullah dikabarkan gugur di medan perang. Bayangkan ada seorang panutan Rasulullah dikabarkan gugur di medan perang. Ini biasanya dari orang-orang munafik yang mengabarkan demikian. Kemudian si ibu ini keluar rumah karena sudah mulai terdengar pasukan-pasukan, sisa-sisa pasukan yang pulang dari perang Uhud ini. Maka mendengar kabar Rasulullah wafat, gugur di medan perang, si ibu ini luar biasa kacau pikirannya. Bagaimana mungkin Rasulullah wafat, apa yang akan kemudian terjadi dengan manusia? Tidak ada lagi panutan, tidak ada lagi orang yang selalu dimintakan nasihat. Kan orang-orang terus apabila ada masalah dengan Rasulullah selalu mendapatkan jawaban yang pasti. Kalau kita kan belum tentu. Ada kajian, jawab Ustaz, ini masalah saya demikian, begini. Dijawab sama Ustaznya, terkadang nggak cocok sama problem kita. Solusi atau jawaban yang disampaikan belum tentu cocok, karena biasanya jawaban itu sebagian diambil dari ayat, dari hadis, tapi improvisasinya kebanyakan, tambahannya kebanyakan. Orang Ustadz ini demikian, dijawab panjang lebar, tapi terkadang nggak kena. Ya jelas kita maklumi, satu penguasaan ilmu, ya bukan itu nomor sekian lah. Kalau Rasulullah itu ketika dulu ditanya, beliau nggak langsung asal jawab tuh, nggak, tungguin ya, nunggu ayat turun. Kalau ayat ini turun, baru dikasih jawaban. Ini loh jawabannya langsung dari Allah. Kan Rasul kan begitu. Rasul itu asal bicara, bertindak, melakukan sesuatu bukan karena hawa nafsunya. Kalau sekarang kita nanya sama orang, minta solusi, kebanyakan satunya betul, sisanya adalah karena hawa nafsunya. Saya pengen dilihat pintar, saya harus jawab. Ya kalau nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Gengsi dong. Saya kan penceramah, saya kan narasumber, saya kan orang tua, saya kan dituakan. Yang nanya anak saya. Ya kalau nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Atau nggak tahu lah, minimal aku jadikan PR misalkan. Rasul nggak gengsi-gengsian. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah beliau itu mengucapkan, menyampaikan sesuatu karena hawa nafsunya, karena keinginannya, karena improvisasinya, enggak. In huwa illa wahyu yuha. Yang beliau sampaikan, yang beliau wujudkan, yang beliau tunjukkan karena semata-mata wahyu. Makanya ketika jamaah nanya begini, ya Rasulullah, ini permasalahan kehidupan kami begini. Oh ya, kecuali kalau memang kasus yang dihadapi ini sudah beberapa kali kejadian ditanyakan dan sudah pernah turun wahyu yang sama misalkan. Nah maka beliau menjawab dengan apa yang sudah turun wahyu. Kalau memang belum, beliau nanti nunggu jawaban. Tunggu ya sebentar. Kalau memang masalahnya pelik banget, Rasulullah sholat hajat 2 rakaat biasanya beliau sampaikan, ya Rasul, ya Allah ada masalah, sahabat begini-gini, baru turun ayat. Seperti yang kasusnya sahabat ini. Ya si ibu ini saking cintanya kepada Nabi, nggak mau mendengarkan berita gugurnya Nabi yang memang ternyata itu hoax. Sampai akhirnya si ibu ini menyambut pasukan yang baru tiba dari peperangan. Maka ada beberapa orang yang kenal dengan si ibu ini, sampaikan, Bu, suami ibu gugur, biarin. Bu, adiknya ibu gugur, nggak apa-apa. Loh, kok ini orang aneh.
Logikanya kalau orang habis perang, itu si ibu kan nyambut kedatangan suaminya, apakah masih hidup atau dalam bentuk jenazah. Kalau mati, mana jenazahnya, mana mayatnya, biar dikuburkan secara layak. Kalau mati, di mana matinya, apakah sudah diurus apa belum? Biasanya pasukan itu kan nggak akan pulang sampai peperangan selesai, sampai semuanya korban dievakuasi, baru dibawa pulang. Yang jenazah syahid kan nggak dimandikan, langsung dikuburkan begitu. Nah ini jamaah sekalian, kabar lagi bu, anak-anak ibu gugur semuanya. Nggak masalah, memang keluarga kami kirim untuk berperang, jangan pulang kalau belum menang atau mati. Mati atau menang, pilihannya dua. Pokoknya perang itu kalau nggak mati ya menang, kalau nggak menang ya mati. Pilihannya gitu. Maka ketika diberikan informasi tentang gugurnya keluarganya, si ibu biasa saja. Yang ditanyakan, aina Rasulillah, mana Rasulullah? Gimana Rasulullah? Bu, keluarga ibu gugur semuanya loh. Saya nggak peduli, cinta saya hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara hukum manusia kayak kita akan menyalahkan, Pak. Gimana sih? Si ibu, suaminya meninggal, gugur, anak-anaknya gugur, bukannya sedih malah nyari Rasulullah. Tapi kan beliau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang tidak mencintai saya melebihi semuanya, maka imannya batal. Gitu kan? La yu'minu ahadukum, maka imannya nggak sempurna. Berarti si ibu menunjukkan keimanan yang sempurna dengan mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Kita belum bisa, Pak. Kita mau diajak maulid saja, dalilnya mana maulid? Oh itu bid'ah, itu haram, itu nggak ada tuntunannya, nggak ada di zaman Rasulullah. Banyak banget alasannya. Ngapain ngadain maulid? Ngabisin anggaran dan lain sebagainya. Terlalu banyak alasan. Padahal kita cinta sama diri kita, nggak butuh dalil. Kita cinta sama pasangan kita nggak nanyain dalilnya mana. Kita cinta sama anak-anak kita nggak nanyain dalilnya mana. Tapi ketika kita disuruh mewujudkan wujud cinta kepada Nabi, memang tidak harus dengan merayakan maulid. Tapi itu salah satunya lah. Kita tanya macam-macam. Ada nggak Ustaz dalilnya maulid? Nah situ aja ngadain maulidnya, keluarganya aja nggak butuh dalil kok. Pelesiran kemana? Makan-makan lah. Padahal isinya kayak gitu. Sedangkan maulid yang kita tunjukkan adalah isinya sholawat, ngaji, ceramah. Coba maulid yang keluarganya kita pernah ngapain? Makan-makan, pelesiran, kadang motong kue. Ada nggak pernah di dalamnya sholawatan, gibaan, merhabanan. Kadang kita pelesiran aja, kadang waktu sholatnya aja terbengkalai. Merayakan ulang tahun anak, liburan kemana atau kemana, kadang ngundang orang-orang aja yang hadir pada nggak sholat. Jangankan sholawat, kadang sholat aja nggak kepikiran, suka kelewat. Padahal isinya bukan isi-isi hal-hal yang krusial Pak jemaah sekalian, tapi terkadang untuk merayakan maulid. Nah, pada 12 Rabiul Awal besok, makanya libur serempak, sholat tetap nggak libur, kita jamaah tetap. Perayaan maulid ini sebenarnya bukan hanya perayaan maulid, tapi wafatnya Nabi juga di tanggal yang sama. Maka dalam kaidah, ketika ada dua kejadian di waktu yang sama, musibah dan juga berkah, maka yang perlu disyukuri adalah berkahnya. Ada wafatnya Nabi, ada maulidnya Nabi, maka dahulukan syukurnya dengan maulidnya. Itu ya. Paham ya Pak ya? Kalau ada dua kejadian di hari yang sama, harus syukuran nih. Ada orang nikahan dulu atau tahlilan dulu Pak, yang didahulukan yang mana?
Di hari yang sama nih. Ada yang bisa nggak? Di hari yang sama ada kejadian harus mendahulukan walimahan nikah atau tahlilan? Kenapa? Walimahan dulu, tahlilnya bisa nanti. Gitu. Jadi yang peringati maulidnya dulu, bukan wafatnya Nabi. Yang diutamakan kalau di hari yang sama ada kejadian antara musibah dan berkah, maka yang didahulukan syukurnya adalah itu. Oh, tahlilnya nanti bisa. Kecuali sama-sama ngurus jenazahnya lain. Nah, ini jemaah sekalian, wujud si ibu ini menunjukkan cintanya pada Nabi. Ketika sudah bertemu dengan Nabi, maka yang disampaikan adalah, ya Rasulullah, alhamdulillah engkau masih hidup. Si ibu memegang ujung pakaiannya Nabi. Seraya mengatakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah engkau masih hidup ya Rasulullah. Biarin suami saya, anak-anak saya gugur semuanya, mereka masuk surga. Asalkan engkau masih hidup ya Rasulullah, karena engkau panutannya. Lebih baik saya kehilangan keluarga saya daripada kehilangan engkau. Kan begitu. Nah, ini yang kita wujudkan jamaah sekalian. Ayo kita wujudkan mulai dengan hari ini. Banyak-banyak sholawat. Hal-hal yang mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya kita jalankan. Jangan banyak alasan untuk mencintai Nabi. Oke, jamaah sekalian, itu saja yang kami sampaikan. Waktunya sudah masuk waktu syuruk, dan alhamdulillah konsumsi sudah datang. Tidak usah ada tanya jawab ya, langsung saja jamaah sekalian kita tunduk ke majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah wa ridha wal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.